Gue baru aja nonton podcastnya Malaka Project ya, yang dibawakan oleh Dr. Rio Hasan yang membahas tentang efek jatuh cinta. Nah, ketika nonton video itu, gue jadi kepikir ya, gimana cara memanfaatkan kekuatan efek jatuh cinta untuk membuat kita menjadi pembicara yang luar biasa. So, selamat datang di Belajar Public Speaking tadi bersama dengan gue Samuel Moses. Kali ini kita akan belajar kekuatan dari jatuh cinta. Oke. Sekarang lu bayangin ya, gue nggak tahu penonton di sini apakah semuanya pernah jatuh cinta, pernah mengajar cewek, pernah dalam kasmaran, nggak tahu ya. Tapi ya kalau lu pernah, bagus ya. Coba ingat-ingat rasanya seperti apa. Coba ingat-ingat gimana rasanya. Ya, ada yang mungkin lu terpintas waktu itu sangat deg-degan, mungkin lu merasa happy, lu merasa nggak bisa tidur, mikirin dia terus dan sebagainya. Nah, kok sekarang jadi nggak kepikiran sama sekali, nggak seperti waktu masih PDKT gitu. Ya, jadi kalau yang namanya jatuh cinta alias bucin juga bisa dibilang begitu ya, itu rasa-rasanya bisa bikin candu, craving, lo akan merasa kelaparan, dan kalau kehilangan bisa bikin sakaunya total. Jadi mirip-mirip narkoba sakaunya, cuman akan lebih menderita. Menurut Dr. Helen Fisher ya, dari ahli antropologi biologis ternama yang terkenal lewat TED Talk-nya, menurut dia jatuh cinta itu mengaktifkan bagian otak yang sama dengan kecanduan kokain dan heroin. Mantap. Bagian reward ini di otak yang memproduksi hormon dopamin secara intens. Ya, love is like cocaine menurut Helen Fisher dari TED Talk. Ada 5 hormon yang lo harus tahu. Ketika orang jatuh cinta, maka dia akan membuat 5 hormon ini menjadi bekerja sama dalam badan, dan itu sifatnya sangat-sangat seketika ya. Dan kebayang gak sih, dopamin, endorfin keluar, oksitosin keluar, kemudian ada juga testosteron keluar, kemudian juga ada estrogen keluar di saat yang sama dalam seorang cowok. Wah, itu pasti dirinya langsung jadi kacau ya, dan jadi nggak jelas gitu, makanya disebutnya sebagai bucin. Nah, ketika hormon-hormon ini bergejolak dalam satu waktu, makanya logika bisa jadi mati, semuanya dikendalikan sama perasaan. Oke, kita mulai dari yang pertama, dari hormon testosteron. Ini adalah pemicu awal ketertarikan fisik pada seksual ya. Jadi ketika pria bertemu dengan wanita yang sesuai dengan tipe dalam otaknya, maka testosteron langsung melonjak, bikin deg-degan. Yang pertama ya. Yang kedua, muncullah si dopamin alias si raja kenikmatan ya, raja hormon antusias, hormon gairah itu. Hormon ini menciptakan rasa euforia luar biasa. Dopamin bikin kamu nggak bisa berhenti mikirin dia, craving terus-terusan, kayak kecanduan narkoba. Yang ketiga, endorfin ya. Itu adalah painkiller alami tubuh. Dimana kalau kita keluar endorfin ini saat bersama dia, rasa sakit emosional atau fisik bisa lenyap seketika. Endorfin bisa bikin kamu merasa nyaman, hangat, dan aman seperti minum painkiller alami. Mantap ya. Yang keempat, vasopressin. Keluar lagi nih, penjaga kesetiaan dan komitmen. Jadi hormon ini akan membuat kamu dalam hati itu berkata tuh, ya saya akan melindungi, menjaga, dan memastikan dia selalu ada di sisi aman, tentram ya. Jadi hormon ini juga bisa memperkuat ikatan dan juga kesetiaan gitu ya. Dan yang kelima, ada yang namanya oksitosin, hormon cinta dan kepercayaan, yang bikin kamu untuk cepat merasa dekat, percaya penuh, rela menomorduakan keluarga atau sahabat demi orang yang dicintai. Oksitosin ini juga menciptakan ikatan emosi yang dalam. Dan ternyata teman-teman ya, dari 5 hormon ini ada tambahan satu bonus yang mungkin Anda nggak pernah dengar, bahwa pria itu juga punya hormon estrogen. Cuma kadarnya kecil aja dibandingkan cewek yang lebih gede. Nah, sekarang tiba-tiba hormon estrogen ini keluar dengan jumlah yang banyak seketika ketika dia lagi bucin. Maka pria akan tiba-tiba seperti emak-emak ya, yang rese, yang sangat-sangat perhatian, mendadak jadi sensitif ya, tiba-tiba jadi lebih empatik dibandingkan biasanya, tiba-tiba jadi resik, sosok bersih ya, dan biasanya jadi cuek, sekarang jadi bersih banget. Nah, itu karena ada lonjakan estrogen yang membuat dia menjadi seperti ada kewanita-wanitaannya demi membuat pasangannya jadi tertarik gitu ya. Oke, so jatuh cinta itu sama dengan nyeri fisik yang bisa dikurangi pakai paracetamol nggak? Nah, jadi teman-teman gini ya, ketika kita mengalami bucin atau jatuh cinta, seringkali itu kita nggak bisa menahan rasa rindu, rasa kangen dalam hati, rasa cinta yang membuat kita tuh jadi menderita. Tapi kan ada momen dimana terpaksa kita harus menahan hal tersebut ya, karena situasi dan kondisinya nggak memungkinkan, yang membuat kita nggak bisa ketemu dia. Nah, jadi gimana dong kalau kita sudah bucin tapi nggak bisa ketemu? Akhirnya kan jadi sakit kepala, mungkin jadi sakit hati beneran ya, perasaannya nggak enak ya. Terus mungkin jadi ngaruh ke GERD, jadi mah ya. Maka ada sebuah obat namanya
paracetamol ya, seperti Bodrek gitu ya, di mana ini bisa membantu mengurangi rasa sakit secara emosional. Oke, terus ini juga dikemukakan oleh University of Kentucky di 2010. Ada penelitian dari dia yang mana menemukan fakta mencengangkan bahwa rasa sakit emosional akibat putus cinta atau ditolak itu benar-benar diproses oleh otak seperti rasa nyeri fisik. Jadi paracetamol bisa membantu mengurangi itu semua. Ya, jadi bukan hanya obat sakit kepala ya ternyata ya paracetamol ya. Jadi, tapi bisa jadi obat sakit hati loh. Bagus ya. Kita baru tahu ya. Nah, beruntunglah Anda semua yang mungkin pernah mengalami jatuh cinta, mengalami bucin, atau mungkin juga pernah mengalami putus cinta ya, dimana lu pernah merasakan happy-nya PDKT, lu merasakan happy-nya pada saat jadian, atau mungkin sedihnya dan betapa putus asanya ketika kita putus cinta dan break ya. Itu adalah peristiwa-peristiwa yang sangat-sangat berharga yang membuat kita bisa menjadi seseorang yang bisa lebih bertumbuh. Nah, my point adalah lu coba ingat-ingat ya peristiwa-peristiwa itu. Tapi kalau gua simpulkan, intinya peristiwa itu pastinya mengandung hormon-hormon yang membuat kita berproduksi. Ya, membuat hormon-hormon dalam tubuh kita itu berproduksi. Contoh dopamin, endorfin, vasopressin, oksitosin, estrogen. Yang mana kalau kita mengingat peristiwa pada saat kita PDKT di mana tadi ada dopamin, endorfin, vasopressin, oksitosin dan juga estrogen itu keluar, lu ingat-ingat ya peristiwa itu, sehingga ketika lu ingat peristiwa itu di momen public speaking, lu bisa menggunakan hormon-hormon ini untuk meningkatkan kemampuan kita sehingga menjadi lebih mahir dalam berbicara. Oke. Jadi dengan hormon dopamin yang keluar, lu bisa bikin super antusias dan passionate ketika berbicara. Ya, jadi ingat-ingat, oh jatuh cinta, hormonnya keluar, kemudian gue memiliki perasaan yang seperti apa, menggebu-gebu. Nah, di saat itu, gunakan perasaan itu untuk bikin lu punya cara ngomong, itu jadi menggebu-gebu dan sangat-sangat antusias. Yang kedua, endorfin keluar tuh pada saat PDKT tuh ya. Ini bisa bikin kamu rileks dan nyaman saat tampil dan juga mengurangi rasa gugup. Ingat-ingat peristiwanya, lu merasa rileks sama pasangan seperti apa perasaannya, dan gunakan perasaan itu untuk bikin rileks dan nyaman saat tampil. Oke? Yang ketiga, vasopressin. Inilah hormon konsisten dan disiplin. Ya, latihan dan dedikasi penuh pada saat skill public speakingmu. Jadi kita kalau mau jadi jago seorang public speaker memang harus sering latihan, sering ngomong sehingga kita bisa makin terasah kemampuan berbicaranya. Nah, untuk bisa hal tersebut terwujud, makanya vasopressin dibutuhkan. Yang keempat, ada yang namanya oksitosin. Gimana cara memanfaatkan oksitosin, hormon cinta kasih ini pada saat lu PDKT? Kita trigger emosinya, kita ambil perasaan itu untuk mengembangkan public speaking. Gimana caranya? Caranya adalah panggil oksitosinnya, panggil peristiwanya. Kemudian ini bisa bikin kamu terhubung emosional dengan audiens. Jadi lu bicarakan soal cinta, perhatian dengan audiens, sehingga lu bisa merasakan emosi audiens dan menjalin ikatan yang kuat. Hormon ini bisa membangun empati ya dengan audiens ya. Jadi ketika lu bisa membangun empati dengan audiens, topik pembicaraan pun, storytelling pun akan sangat relate sama mereka, sehingga audiens akan memperhatikan apa yang kita bicarakan karena story-nya tuh relate. Dia pengen tahu nih endingnya seperti apa. Karena si audiens belum punya endingnya, lu sudah punya endingnya, dan that's good untuk didengarkan menjadi sebuah presentasi. Oke? Dan terakhir, ada yang namanya estrogen pada pria. Estrogen tadi kan jadi yang rese, detail gitu ya, jadi cerewet, jadi resik gitu. Nah, ini bisa bikin kamu jadi lebih sensitif dan perhatian terhadap audiens. Kamu jadi lebih empatik, hangat, dan penuh perhatian saat berbicara. Ini yang bikin audiens kamu merasa dihargai. Sekarang kita masuk ke dalam action plan yang bisa lu lakuin setelah kita memahami materi yang sudah gue bicarakan barusan. Ya, gue punya 6 kesimpulan. Yang pertama adalah alihkan rasa excited alias dopamin jadi semangat latihan public speaking. Yang kedua, ubah rasa nyaman, which is itu adalah hormon endorfin, untuk latihan menghadapi audiens tanpa gugup. Ya, tanpa gugup. Yang ketiga, konsistensi di hormon vasopressin untuk rutin latihan speaking setiap hari. Yang keempat, gunakan rasa percaya dan keterikatan alias oksitosin untuk menjalin bonding dengan audiens. Yang kelima, manfaatkan rasa sensitif dan empati, itu which is adalah hormon estrogen, untuk lebih peka terhadap kebutuhan audiens. Dan yang keenam, jika galau atau sakit hati berlebihan, minumlah paracetamol untuk meredakan emosi negatif yang mengganggu latihan
Oke, itu dia tips dari gua mengenai efek jatuh cinta yang kita bisa manfaatkan supaya bisa menjadi pembicara profesional, hopefully bermanfaat. Dan kalau lu suka dengan channel yang membahas communication skill, public speaking, presentasi, selling, negosiasi, networking, membangun relationship, lu cocok banget untuk subscribe channel ini ya, karena gue membahas hal-hal demikian. Oke, ya gue dari gue itu aja kali ya. Dan kalau ada pertanyaan langsung aja komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.